Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas rutinitas kita ya. Baik, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf jika selama saya mengajar atau saya saat bersosialisasi itu terdapat banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon maaf semuanya ya. Baik, kita masuk pada minggu ke-9. Minggu ke-9, kita menggunakan buku baru ya, karena bukunya tidak ada, jadi nanti akan saya akan share berdasarkan dari materi atau tugasnya nanti ya. Baik, kita akan mempelajari materi tata bahasa, ada 4 hari ini. Pertemuan ke-9 ada 4. Jadi bab pertama ini kita akan mempelajari tentang 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. 처음 artinya adalah pertama kali, 뵙겠습니다 artinya adalah bertemu. Jadi kita bertemu pertama kali. Ekspresi ini digunakan ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Jadi benar-benar pertama kali bertemu. Ketika pernah mendengar 만나서 반갑습니다 artinya adalah senang bertemu dengan Anda, tapi ketika 처음 뵙겠습니다 artinya kita baru pertama kali bertemu ya, tidak sedikit berbeda ekspresinya. Baik, kita akan mempelajari tentang irago hada, uryogo, gona dengan ina. Ya, ada 4 tata bahasa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita masuk pada tata bahasa yang pertama, ada irago hada. Oke, irago hada, ada noun ya. Baik, apa itu irago hada? Irago hada ini merupakan tata bahasa dalam kurung ini kalimat tidak langsung. Ya, digunakan untuk mengulangi perkataan kepada orang lain tentang apa yang didengar atau diketahui. Nah, jadi maksudnya ini kalimat tidak langsung intinya ya, ketika menggunakan irago hada. Oke, irago hada digabungkan dengan kata benda. Cara pemakaiannya adalah ketika ada pacim, tidak ada pacim X berarti tidak ada pacim dan pacim O ya. Contoh di sini ada siti, maka karena akhirannya vokal tidak ada konsonan, tambahkan rago heyo menjadi siti rago heyo atau siti rago hamnida. Misalnya ada nama Dodi, Dodi rago heyo atau Dodi rago hamnida. Contoh berikutnya ada Bambang, Bambang ada angnya Bambang, maka pakai irago heyo ditambahkannya menjadi Bambang irago heyo atau Bambang irago hamnida. 저는 시티입니다. Saya adalah Siti. Tapi ketika 저는 시티라고 합니다, maka saya biasa dipanggil Siti atau saya disebutnya Siti. Sama dengan Bambang이라고 해요, dengan Bambang입니다, maka saya adalah Bambang dan saya disebut Bambang atau saya dipanggilnya Bambang. Ini kan kalimat tidak langsung ya. Contoh pertama ada nama 절수, maka contoh kalimatnya 저는 절수라고 해요. Saya 비asa dipanggil 절수. 저는 절수라고 합니다. 저는 바흐디라고 합니다. 저는 바흐디라고 해요. itu ya. 저는 노디라고 해요. 노디라고 합니다. 저는 우장. 저는 우장이라고 해요. 저는 우장이라고 해요. saya biasa dipanggilnya ujang. Baik, contoh berikutnya. 저는 인도네시아에서 온 밤방. 밤방이라고 해요. Jadi apa? Saya disebut atau dipanggil Bambang berasal dari Indonesia. 앞으로 잘 부탁드려요. 앞으로 잘 부탁드려요. Mohon bantuannya gitu ya. Jadi karena akan bekerja bersama, maka ekspresi yang dimunculkan adalah 앞으로 잘 부탁드려요. Berikutnya, 이 사람은 제 친구 김철수라고 합니다. Nah, dalam contoh kalimat ketiga ini ada 3 orang yang sedang ngobrol, ada A, B, dan C. Jadi si A memperkenalkan B kepada C. Nah, jadi 이 사람은 제 친구 김철수라고 합니다. Jadi orang ini adalah atau dipanggilnya Kim Cholsu, teman saya. Maka dia menyatakan kalimat tidak langsung ya. 제 친구 김철수라고 합니다. Berikutnya 이 과일을 코코넛이라고 해요. Jadi kita menyebutnya coconut buah ini. Jadi ketika ada buah coconut, maka kita menjelaskan kalau ini disebutnya coconut atau ini disebutnya coconut ya. Atau ini disebutnya
minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih라고 해요. Jadi ini sebutnya minyak kayu putih. Atau ini pulpen. pulpen이라고 해요. 이것을 pulpen이라고 해요. Jadi ini sebutnya pulpen. 아주 달고 맛있어요. Jadi 이거를 코코넛이라고 해요. 아주 달고 맛있어요. Jadi ini kita menyebutnya coconut, buah ini sangat manis dan enak. Nah, kemudian rago hada juga sering digunakan ketika kita memiliki teman orang asing, dia tidak tahu, what is this? Igo moeyo, ini apa, Indonesia oro moeyo, maka itu kalimat tidak langsung. Contohnya di sini, 이것은 한국어로 뭐라고 해요? 이것은 한국어로 뭐라고 해요? Nah, 뭐라고 해요 ini merupakan ringkasan dari muot. Jadi, 무엇이라고 해요. Ini kedua-duanya boleh dipakai. 이것은 한국어로 뭐라고 해요? Atau 이것은 한국어로 무엇이라고 해요? Jadi benda ini disebutnya apa dalam bahasa Korea? 이것은 한국어로, yang ditunjuknya kamus. Maka 이것은 한국어로 사전이라고 해요. 이것은 한국어로 사전이라고 해요. Jadi benda ini disebutnya sajon dalam bahasa Korea. Misalkan apa? 이것은 인도네시아어로 뭐라고 해요? 이것은 인도네시아어로 산달이라고 해요. 이것은 인도네시아어로 tas이라고 해요. Gitu ya. Atau bahasa Inggris, 이것은 영어로 뭐라고 해요? Misalkan air, 이것은 영어로 water이라고 해요. water이라고 해요. Jadi digunakan untuk menyatakan kalimat tidak langsung. Maknanya bisa disebut atau bisa juga dipanggil. Oke. Ini untuk kata benda, untuk kata kerja, kata sifatnya nanti ada pembahasan tersendiri ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk irago hada. Kita lanjut kepada contoh berikutnya. Berikutnya ada kata kerja dengan uryogo. Nah, uryogo itu apa? Nah, uryogo ini digunakan untuk menunjukkan sebuah tujuan, maksud atau niat dari sebuah tindakan. Ya, jadi saya bermaksud, saya berniat, saya bertujuan, saya berencana bisa menggunakan ryogo. Cara pakainya digabungkan dengan kata kerja. Bacim X, bacim O, ketika tidak ada bacimnya, boneda berubah menjadi bone ryogo. Maka tambahkan ryogo saja. Bone ryogo. Sedangkan bacim O, ada bacimnya, ada konsonan, maka moge ryogo. Tambahkan e ryogo. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami cara penggunaannya ryogo dengan e ryogo. Tidak ada bacim dan ada bacim. Cara mudahnya untuk menggunakan ryogo ini, misalkan kita ada pertanyaan kepada teman, we 백화점에 갈 거예요, we 백화점에 갈 거예요. Kenapa kamu pergi ke 백화점? Ternyata dia punya tujuan, yaitu apa? Shopping 하려고 백화점에 갈 거예요. Jadi saya akan pergi ke mall atau ke department store bertujuan atau bermaksud untuk berbelanja. Gitu ya. Shopping 하려고 백화점에 갈 거예요. Atau 왜 커피숍에 가요? 커피를 마시려고 커피숍에 가요. Atau 왜 한국 식당에 가요? bulgogi를 먹으려고 한국 식당에 가요. Maka bisa digunakan untuk latihan dengan pertanyaan dulu, pertanyaan we, baru diikuti dengan tujuannya apa. Contoh berikutnya, 소고기를 샀어요. Kita lihat kalimat belakangnya dulu. 소고기를 샀어요. 왜 소고기를 샀어요? Kenapa kamu membeli daging sapi? Ternyata tujuannya apa? 내일 점심에 bulgogi를 만들려고 소고기를 샀어요. Jadi saya membeli daging sapi ini bermaksud membuat bulgogi pada siang esok hari. Itu ya. Jadi dia beli daging sapi, tujuannya apa dia beli daging sapi? Untuk membuat bulgogi besok. Itu ya. Berikutnya, 진주 시내 갈 거예요. 왜 진주 시내 갈 거예요? 진주 시내 ini pusat kota Jinju ya. Kenapa kamu pergi ke pusat kota Jinju? Saya pergi ke pusat kota Jinju. 다음 주에 여자친구를 만나려고 진주 시내에 갈 거예요. Jadi saya akan pergi ke pusat kota Jinju untuk bertemu atau bermaksud untuk bertemu teman perempuan pada minggu depan. Ya, jadi dia menunjukkan alasan atau tujuan dia pergi ke pusat kota Jinju.
Berikutnya, 왜 케이크하고 셔츠를 샀어요? Kenapa kamu membeli baju dan kue? Kenapa kamu membeli baju dan kue? Ternyata tujuan dia apa? 선생님께 생일 선물을 드리려고 케이크하고 셔츠를 샀어요. Jadi saya membeli baju atau membeli pakaian dan kue bermaksud atau bertujuan memberikan hadiah ulang tahun kepada guru. Berikutnya, 왜 일찍 잤어요? Kenapa tidur awal? 내일 새벽에 시험을 하려고 일찍 잤어요. ternyata tidur awal apa? Tidur awal bermaksud belajar ujian pada subuh esok hari. Jadi tujuannya untuk belajar ujian pada subuh esok hari. Baik, kita lanjut. Jika sebelumnya pernah belajar tentang ero, maka ada sedikit perbedaan antara ryogo dengan ero, ya. Oke, ini ada sedikit perbandingannya. Contoh pertama di sini, 왜 한국어를 공부해요? 한국 친구들과 이야기하려고 공부해요. Jadi saya belajar bermaksud berbicara dengan teman-teman Korea. Ternyata ini bisa diringkas. Jadi gini, 한국 친구들과 이야기하려고요. Jadi saya bermaksud berbicara dengan teman-teman Korea. Jadi tidak pakai 공부해요nya lagi, tapi langsung pada 하려고요. Ini juga bisa dipakai ya. Oke, terus berikutnya di sini ada tabel antara ryogo dengan ero. Pertama, ryogo itu tidak ada pembatasan kata kerja. Kata kerja yang digunakan tidak ada pembatasan. Nanti kita lihat ya seperti apa. Contoh pertama, 택배를 받으려고 왔어요. 택배를 받으려고 왔어요. 택배 itu seperti paket ya. Jadi datang untuk menerima paketnya. Jadi saya datang bermaksud menerima paket atau mengambil paket. 택배를 받으려고 경비 아저씨를 만나요. Jadi saya bertemu apa? Bertemu bapak penjaga bermaksud untuk mengambil paket. Nah, ketika di sini contohnya 왔어요, oda kata kerja perpindahan ini bisa digunakan. Sedangkan sini 만나요 kata kerja bebas biasa ini juga bisa digunakan. Maka 으려고 ini tidak ada pembatasan kata kerja. Sebaliknya kita lihat ero, ternyata ero ini hanya dapat digunakan kata kerja yang berhubungan dengan perpindahan. Contohnya, gada, oda, danida, 들어오다, 들어가다. Nah, kita lihat contohnya. Gada pergi, oda datang, danida aktivitas, ya pergi dan datang. 들어오다 masuk, 들어가다 juga masuk. Maka ini perpindahan. Maka ketika ero hanya boleh digunakan atau dipasangkan dengan kata kerja ini saja yang ada makna perpindahan. Contohnya, 택배를 받으러 왔어요. Ketika 왔어요, 택배를 받으러 갔어요, 택배를 받으러 들어왔어요 atau 다녔어요 ini boleh, benar. Tapi ketika muncul 택배를 받으러 경비 아저씨를 만나요 ini salah. Kenapa? Karena kata kerja yang digunakan itu kata kerja bukan memiliki makna perpindahan. Jadi manayo tidak bisa. Maka itu perbedaan antara ryogo dengan ero. Ryo tidak ada pembatasan, sedangkan ero ada pembatasan. Perbedaan keduanya, ternyata untuk ryogo ini tidak dapat digabungkan dengan bentuk perintah atau bentuk ajakan pada klausa keduanya. Misalkan, 생일 선물을 사려고 갑시다. Ayo kita pergi, ya kan? 갑시다 bentuk ajakan, ayo kita pergi. Ayo kita pergi bermaksud atau berencana atau berniat membeli hadiah ulang tahun. Ini tidak bisa. 선물을 받으려고 오세요. Datanglah atau silakan datang bermaksud atau berencana mengambil paket. Sopo ini paket, nah ini pun tidak bisa. Maka untuk ryogo tidak boleh atau tidak dapat digabungkan dengan akhiran, ajakan atau bentuk perintah. Sedangkan untuk ero sendiri tidak ada pembatasan pada klausanya selama dia masih kata kerja perpindahan tadi. 생일 선물을 사러 갑시다 ini bisa. 선물을 받으러 오세요 ini juga bisa. Ya, jadi perbedaannya demikian. Nanti bisa dipelajari kembali untuk perbandingannya ya. Semoga dapat dipahami penjelasan untuk ryogo dan ero.
Baik, kita masuk ke tata bahasa berikutnya. Itu ada vigona, gona, gona. Jadi gona itu digunakan untuk memilih di antara dua pilihan kegiatan atau aktivitas. Jadi ketika ada dua kegiatan, tidak dilakukan semuanya, tapi hanya satu kegiatan saja, berarti itu kan pilihannya. Bahasa Indonesianya atau. Jadi gona ini sama dengan atau. Nah, digabungkan dengan kata kerja, ketika tidak ada pacim atau ada pacim, karena tidak ada tambahan misalkan gona, igona, nah, tapi cukup gona saja, maka dua-duanya dapat digunakan secara langsung. Seda, tambahkan gona menjadi segona. Mokta menjadi mokgona. Ya, kita lihat. Biasanya, contoh dari orang pertama ini ya. Bumonimke jaju chonarel hagona email boneo. Chonarel hada artinya menelpon. Email boneo berarti mengirim pesan. Jadi, saya mengirim pesan atau menelpon atau sering menelpon pada orang tua. Maka, dalam satu minggu, ya kalau dia tidak menelpon, ya dia mengirimkan email. Maka harus ada pilihan. Contoh berikutnya, 시간이 있으면 설거지를 하거나 세탁을 해요. Kalau ada waktu, 시간이 있으면, kalau ada waktu, 설거지를 하다 artinya mencuci piring. 세탁을 하다 artinya adalah mencuci baju. Ketika 세탁을 하다, mencuci baju menggunakan mesin ya. Maka kalau ada waktu ya saya mencuci piring atau mencuci baju. Ya kalau nggak mencuci piring ya mencuci baju. Ya, pilihannya itu aja ya. Contoh berikutnya, 숙제가 없으면 집에서 드라마를 보거나 음악을 듣습니다. Nah, di antara kalian siapa? Kalau di rumah nih yang lebih banyak nonton drama atau mendengarkan musik. 숙제가 없으면, kalau tidak ada tugas, 집에서 드라마를 보다 menjadi 보거나, menonton drama di rumah atau mendengarkan musik. Ya. Jadi tidak mungkin dua-duanya nonton drama kemudian mendengarkan musik juga tidak, itu dan ya atau sambil, tapi di sini harus dipilih. Berikutnya, 한가할 때 소설을 쓰거나 음악 가사를 써요. 한가할 때 itu saat luang, saat sedang waktu luang. 소설을 쓰거나, 소설 ini novel, maka menulis novel atau menulis lirik lagu. Ya, jadi kalau sedang waktu luang ya nulis novel ya atau menulis lirik lagu itu ya. Baik, jadi ada dua kegiatan ya. Jadi dihubungkan dengan gona menunjukkan pilihan dalam bahasa Indonesianya atau. Nah, ada tips lain yaitu gona ini dapat juga digunakan untuk menggabungkan lebih dari dua pilihan. Jadi kalau tadi contoh di sini ada dua pilihan, dua kata kegiatan, maka lebih dari dua pilihan boleh. Contohnya, 일요일 아침에는 운동을 하거나 시장에 가거나 빨래를 해요. Maka di sini gonanya ada dua, gona, di sini juga ada gona. Gitu ya. Maka pada hari Minggu pagi pada hari Minggu pagi saya berolahraga atau pergi ke pasar atau mencuci baju. Jadi ada 3 aktivitas. Ketika hari Minggu pagi, ya kalau tidak olahraga, ya saya pergi ke pasar. Kalau tidak ke pasar, ya saya mencuci baju, gitu ya. Jadi boleh lebih dari 2 pilihan. Nah, di sini ada pallerel heo. Nah, di atas ada setabel heo. Pallerel heo, di sini ada setabel heo. Nah, ini sama-sama mencuci baju atau mencuci pakaian, tapi bedanya ketika setabel heo tadi menggunakan mesin cuci, sedangkan pallerel heo itu menggunakan tangan. Gitu ya, menggunakan tangan. Baik, untuk gona semoga dapat dipahami penjelasannya. Ini untuk kata kerja ya, untuk kata kerja. Nah, slide berikutnya sama pemilihan juga, tapi untuk kata benda. Nah, ini dia. Ada noun kata benda ina, noun ina. Jadi, ina ini digunakan memilih di antara 2 pilihan kata benda. Kalau tadi kata kerja, sekarang 2 buah kata benda. Boleh 2 atau 3 juga bisa ya. Nah, ada dalam kurung ina, cara pakainya ketika tidak ada pacim. Contohnya ada be. Be ini apir, tambahkan na saja. Bena, berubah menjadi bena.
Pacim O ada pacimnya, ada contoh cek di sini. Jadi cek ina menjadi cegina gitu ya. Kalau kopi apa? Jadi kopina. Bolpen apa? Bolpen ina ya. Contohnya di sini americano na hot choco 있어요. americano atau ya. Hot choco itu apa? Coklat panas ya. Ada americano atau coklat panas? 네, hot choco만 있어요. misalkan. americano는 없어요. Jadi misalkan, iya cuma ada coklat panas saja, tapi americanonya tidak ada. Berikutnya, 아침에 보통, pada pagi hari saya biasanya 볶음밥이나 nasi uduk을 먹어요. Di sini 볶음밥 itu nasi goreng. Karena di sini akhirnya bab konsonan B, maka tambahkan ina. 볶음밥이나 nasi uduk을 먹어요. Jadi pada pagi hari biasanya saya makan nasi uduk atau nasi goreng. Atau ya, bukan makan dua-duanya, bukan makan nasi goreng dan nasi uduk, tapi kalau tidak nasi goreng, ya berarti nasi uduk. Terus yang berikutnya, 수요일이나 목요일에 학교에 가요. 수요일 artinya adalah hari Rabu, 목요일 artinya adalah hari Kamis. Maka artinya apa? Saya pergi ke sekolah pada hari Rabu atau hari Kamis. Ya berarti pilihannya hari Rabu, ya kalau tidak hari Kamis gitu ya. Pilih salah satu. Contoh berikutnya, 한시나 2시에 친구를 만나러 갈 거예요. 한시나 2시에 친구를 만나러 갈 거예요. 한시 ini jam 1, 2시 ini jam 2. Nah, di sini atau ya. Jadi apa? Saya akan pergi untuk bertemu teman pada jam 1 atau jam 2. Ya berarti pilihan kan? Entah itu jam 1 atau jam 2, dia akan pergi untuk bertemu dengan teman. Yang berikutnya, 점심에 보통 라면이나 김밥을 먹어요. 점심에 보통 라면이나 김밥을 먹어요. Jadi saya biasanya makan mie atau kimbab pada siang hari. Ya, jadi kalau pada siang hari ya biasanya makan mie, ya kalau enggak kimbab. Gitu ya. Jadi tidak ada pernah makanan yang lain kalau tidak mie ya kimbab. Yang terakhir, 생일에 오토바이나 휴대폰을 받고 싶어요. 생일에 오토바이나 휴대폰을 받고 싶어요. Jadi saya ingin mendapatkan, 받고 싶어요 ingin mendapatkan atau ingin menerima, ingin mendapatkan handphone atau motor pada saat hari ulang tahun. 생일에 오토바이나 휴대폰을 받고 싶어요 ya. Jadi ketika di sini otobai ini memang arti kata sepeda yaitu otobai. Maka bukan ina atau di sini ya, karena kata dasarnya mau sepeda bukan otoba, tapi sepeda motor bukan otoba tapi otobai. Maka nanya ini kata hubungnya atau. Maka otobaina 휴대폰을 받고 싶어요. Saya ingin menerima atau ingin mendapatkan handphone atau motor pada saat ulang tahun. Jadi nanti pada saat ulang tahun terimanya motor atau handphone tergantung keuangan ya. Bisa saja dapat motor, bisa saja dapat handphone, atau bisa saja tidak dapat semuanya. Gitu ya. Baik, demikian untuk penjelasan tata bahasa, 4 tata bahasa. Tadi kita sudah mempelajari tentang irago hada, kemudian ada ryogo, kemudian juga ada gona, dan ada ina. Baik, demikian untuk tata bahasa pada perkuliahan minggu ke-9 ini. Karena bukunya tidak ada, nanti akan saya buatkan terpisah. Saya akan upload di tugas di web kuliahnya. Nanti ada forum tugas web kuliah, silakan dikerjakan. Setelah saya mengupload, mengunggah file yang dimaksud. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung sampaikan di web kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, stay safe di rumah, jaga jarak, tetap cuci tangan yang bersih, kemudian masker dipakai jika hendak bepergian keluar rumah. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah tata bahasa minggu ke-10 mendatang. Terima kasih, kamsahamnida.